Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadirin karamin, Saiman rahimakumullah, alhamdulillah, disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita masih diberikan sehat walafiat. Kita lanjutkan pengajian kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawi karya Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Sekarang masuk kepada hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi ad-darain. Al-hadits tsalits, hadis yang ketiga, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, kalau yang sebelumnya riwayatnya Umar bin Al-Khattab, sekarang dari putranya. An Abi Abdurrahman, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar, yaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan Allah memberikan ridha kepada keduanya. Qala Abdullah bin Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Abdullah bin Umar ini juga mendengar langsung dari Rasulullah, tidak mendengar dari ayahnya. Nah, Umar bin Khattab dan Abdullah bin Umar dua-duanya sama-sama berada di grade sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu adalah setiap muslim yang ketemu Rasulullah SAW, jadi wafat dalam kondisi muslim, baik pada saat ketemunya dewasa maupun pada saat ketemunya anak-anak. Nah, Abdullah bin Umar ini ketemunya pas anak-anak, dia Shighar Sahabah namanya, sahabat yang masih kecil.
Walau demikian, memiliki kesempatan untuk banyak meriwayatkan hadis karena sering berinteraksi dengan Rasulullah SAW. Bahkan Abdullah bin Umar ini masuk kategori 4 nama Abdullah yang memiliki keistimewaan. Jadi Al-Abadilah, dikenal sebagai Al-Abadilah. Ada Abdullah bin Umar bin Khattab, kemudian ada Abdullah bin Abbas, ini misanannya ini. Kemudian ada Abdullah bin Amr bin As, ada Abdullah bin Mas'ud. Ini 4 nama Abdullah yang istimewa di hadapan baginda Rasulullah SAW dan di dalam sejarahnya dikenal sebagai Al-Abadilah. Nah, ada Abdullah bin Abbas, ini didoakan khusus oleh Rasulullah SAW sebagai faqih. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal Islam ala khamsin. Bunya didirikan al-Islam, Islam itu ala khamsin, atas 5 pilarnya. Seperti masjid ini dibangun di atas 4 pilar. Ini pilar tengahnya ini. Nah, ini namanya rukun ini. Pilar. Islam itu dibangun atas 5 pilarnya. Nah, pilar itulah yang menyangga tegak dan berdirinya keislaman kita. Syahadat la ilaha illallah, syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, syahadat persaksian la ilaha illallah bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah Rasulullah SAW. Ini pilar yang pertama. Tentu ada konsekuensinya, bukan hanya sekedar syahadat terucap lisan saja, tetapi konsekuensi dari la ilaha illallah adalah peniadaan ketuhanan selain Allah Subhanahu wa taala dan peniadaan penghambaan diri selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh menghamba kepada suami, menghamba kepada istri, menghamba kepada harta, menghamba kepada jabatan, apalagi menghamba kepada sesama. Itu konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah, Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Dialah pembawa wahyu, pembawa risalah, pembawa ajaran kebenaran. Dan bukan hanya sekedar mengakui bahwa Muhammad Rasulullah, tetapi Muhammad adalah Rasul terakhir. Jadi kalau ada orang mengakui Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, kemudian mengakui Nabiullah Muhammad Rasulnya, tetapi dilanjutkan dia mengakui adanya Rasul setelah Nabiullah Muhammad SAW, maka batal syahadatnya. Wa iqamis shalah, dan mendirikan shalat. Artinya kalau syahadat tadi diawali dengan iqrar bil qalbi, jadi tasdiq bil qalbi, kemudian iqrar bil lisan, harus dideklar. Nggak cukup dengan percaya di dalam hati saja. Percaya di dalam hati harus manifest menjadi ucapan. Kalau cukup dalam hati tapi nggak terucap, dia belum muslim. Jadi kalau ditanya kapan syahadatnya, saya dalam hati, nggak cukup. Karena salah satu syarat keislaman persaksian syahadah itu harus iqrar bil lisan. Mana yang lebih utama, iqrar bil lisan saja tapi nggak pakai hati, atau hati saja nggak pakai lisan? Ya dua-duanya nggak memenuhi syarat. Kalau iqrar bil lisan saja nggak pakai hati, itu munafik. Karena apa? Ilharu ma yukhalifu ma fil al-batin, menampakkan sesuatu yang berbeda dengan yang di batinnya. Nah, terhadap orang munafik ini fid darkil asfali minan nar, di keraknya neraka. Tetapi disifatinya, diperlakukannya ya nahnu bidzahir, kita menghukumi zahirnya saja. Nggak bisa kemudian kita tahu nih sebenarnya ini pura-pura. Tetapi kalau dia ngomongnya secara eksplisit syahadah, ya kita nggak bisa mengklaim wah kamu pura-pura, kemudian dianggap aja nggak muslim. Dia diperlakukan secara zahir sebagai muslim. Nah ini pernah terjadi juga zaman Rasulullah SAW. Rasulullah tahu ada orang munafik itu.
tetapi nggak diperangi dan juga nggak diperlakukan sebagai orang non-muslim. Zahirnya diperlakukan sebagai muslim. Kenapa? Nah, kenapanya ini biar tidak menimbulkan fitnah. Nanti kalau fitnah orang kafir, nyatakan loh Rasulullah memerangi temannya sendiri. Nah, gitu. Nah, ini ketentuan fikihnya. Yang berikutnya adalah wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, membayarkan zakat, wa hajjil baiti, dan haji, wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Artinya 5 ini menjadi ada atau tidaknya keislaman seseorang. Kalau dia syahadat tapi nggak sholat, berarti nggak menegakkan pilar keislaman. Kalau nggak menegakkan sholat, ini secara fikih ada 2 jenis. Jenis yang pertama adalah juhdan, tidak mengakui kewajibannya, menentang kewajibannya, maka dia kafir. Orang nggak sholat, sama-sama nggak sholat, kalau disertai dengan keyakinan bahwa sholat itu nggak wajib, sholat itu ngapain habis-habisin waktu, itu aneh itu gerakannya. Nah, dia sekalipun dia syahadat, tetapi kalau tidak sholat dengan memiliki keyakinan bahwa sholat itu nggak wajib, maka dia kafir. Tapi kalau nggak sholatnya karena males, dosa tapi nggak sampai kafir. Wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat. Nah, menunaikan zakat itu bagian dari pilar keislaman kita. Nah, di dalam perintah menunaikan zakat berarti ada perintah punya harta, karena zakat terkait dengan harta. Kalau perintah punya harta, ya perintah kerja. Nah, kalau ini satu rangkaian, berarti pada saat kita kerja, pada hakikatnya bagian dari penunaian kewajiban. Malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna pelaksanaan kewajiban kecuali dengan melakukan sarananya, maka sarana itu wajib. Kalau kita diwajibkan haji, maka menuju jalannya itu ya wajib. Nah, yang diperintahkan ya menuju jalannya. Begitu kita sudah menuju jalannya nggak nyampe, ya sudah, kok nggak nyampe gitu kan. Begitu kita sudah usaha berupaya untuk mencari rezeki yang banyak dengan rezeki sampai 1 nisab dan memenuhi syarat sehingga kita wajib zakat, berarti kita menegakkan pilar keislaman. Kalau ternyata ikhtiar kita nggak nyampe 1 nisab, nggak nyampe hawalanil haul, nggak memenuhi syarat wajib zakat, ya sudah, berarti kita nggak ditakdirkan. Tetapi secara kolektif, kalau semua orang muslim itu miskin, sehingga nggak mampu membayar zakat, ya berarti pilar keislaman nggak tegak. Oh, nggak ada orang bayar zakat, berarti perintah bayar zakat yang menjadi salah satu rukun min arkanil Islam nggak bisa ditegakkan. Berarti secara kolektif ini dosa gitu. Makanya ya harus ada yang menegakkan itu. Wa hajjil baiti, demikian juga haji ke Baitullah, wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Qala Abu Abbas Al-Qurtubi rahimahullah taala, yakni anna hadhil khams asasu dinil Islam wa qawaiduhu. Menurut Al-Qurtubi bahwa 5 hal ini menjadi salah satu pondasi di dalam keagamaan kita, wa qaiduhu, dan dasar-dasarnya, allati 'alaiha bunya wa biha yaqum, yang di atasnya dibangunlah pilar-pilar keislaman dan di atasnya berdiri kokoh keislaman. Nah, Islam bisa terlihat itu dari artefaknya, bukan hanya sekedar dari keyakinan. Di dalam suatu komunitas, Islam itu terlihat dari apa? Ya dari syiarnya. Ada orang datang ke masjid, oh di situ banyak orang Islam, berarti banyak orang sholat. Nah, itulah mazhar namanya. Jadi ada ketentuan keislaman itu yang bersifat personal yang nggak ditampakkan, tetapi ada aturan-aturan yang secara kolektif kemudian menjadi identitas kolektif. Menu makanan halal,
kewajibannya secara individu, tetapi secara kolektif punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa makanan yang dijual adalah halal. Begitu ada logo halal, logo halal, logo halal, logo halal, itu menjadi mazhar dan juga syiar. Ya, kita datang ke masjid dari blok D, dari blok A, bahkan dari luar komplek masuk, itu pada hakikatnya adalah mazhar. Nah, ada orang bilang, itu ibadah kok ditambah-tambahkan. Iya, ada ibadah yang memang harus ditambahkan. Ada ibadah yang memang harus ditambahkan. Ini sama dengan orang nikah itu kan. Nikah itu disunahkan untuk i'lan. Disunahkan untuk walimah. Walimah itu bagian dari sunnah. Ada orang bilang ibadah itu kan harus ikhlas, jangan ditambah-tambahkan. Itu biasanya orang yang mau kawin lagi. Kawin 2, kawin 3, gak mau ditambah-tambahkan. Tetapi sunnahnya tetap diiklan menjadi wali. Ada jenis ibadah yang nggak perlu ditambahkan. Ya, seperti sholat sunnah. Sholat sunnah tapi yang bersifat personal itu lebih afdal di rumah. Tapi ada kondisi tertentu sholat sunnah jika untuk memotivasi keluarga misalnya itu bisa ke masjid. Karena itu di dalam pelaksanaan puasa kita ada sabda Nabi, nawiru buyutakum bisolati wa tilawatil Qur'ani. Nawiru itu cahaya, sinari rumahmu bisolati dengan sholat, wa tilawatil Qur'ani dan baca Qur'an. Nah, hadis yang lain, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Nah, kenapa kuburan? Peteng dedet, gelap gulita. Gelap gulita kenapa? Karena tidak ada cahaya. Dan cahaya rumah itu salah satunya lahir dari apa? Dari pelaksanaan sholat. Bisa sholat individu, sholat sunnah, qiyamul lail, sholat duha, dan sholat sunnah yang lain, atau jamaah dengan keluarga di rumah. Wa tilawatil Quran dan baca Quran. Baca Quran itu bisa kita sendiri yang baca, keluarga, atau ngundang orang. Ngundang orang. Pas acara apa, pokoknya kumpul-kumpul ngundang orang baca Quran. Gimana, boleh nggak? Boleh. Bitilawatil Quran, dengan baca Quran. Dengan baca Quran, rumah terang. Rumah terang bukan berarti lampunya nggak perlu bayar kemudian terang itu ya. Tetapi terang hati, menyebabkan itminan, menyebabkan ketenangan jiwa. Jadi memang terwujud nanti baiti jannati, rumahku surgaku. Pulang malam disambut istri dengan senyuman. Istri nggak tidur nunggu. Itu kan baiti jannati jadinya. Kalau peteng dedet itu. Oh, ini udah kita kehujanan di rumah, istrinya teriak-teriak, ini pasti belok. Pasti belok. Begitu nyampe udah tahu kehujanan gitu, udah di luar aja. Basah di dalam, ini udah ngepel macam-macam. Nah, akhirnya jadi konflik. Sini capek, sini juga capek. Hanya gara-gara persoalan sederhana. Itu tanda rumah gelap gulita. Makanya itu nawiru buyutakum bi as-salati wa tilawati al-Qur'an. Wa inna ma khassaha bi dzikri wa lam yadhkur ma'aha al-jihad. 5 hal ini disebutkan. Wa lam yadhkur ma'aha al-jihad. Tidak disebutkan dengan 5 pilar ini al-jihad. Padahal jihad itu penting. Kenapa nggak disebutkan? Ma'anahu yuzhiru ad-din. Padahal jihad itu menjadi penampak agama. Jadi kan jihad itu menjadi penampak, menjadi mazharnya agama. Wa yaqma'ina dal kafirin li'anna hadhil khams fardun daimun. Karena 5 hal ini setiap orang diwajibkan. Yang ajab wal jihadu, sementara jihad min furudil kifayah, merupakan fardu kifayah. Waqat yasqutu, dan terkadang gugur fi ba'dil awqat, dalam kondisi waktu tertentu nggak diwajibkan.
Jadi diwajibkannya kepada orang tertentu dan dalam kondisi tertentu nggak diwajibkan. Berbeda halnya dengan sholat, zakat, puasa, diwajibkan terus menerus. Waqad waqa'a fi ba'di riwayat fi hadza al-hadits taqdimul hajj 'ala shaumi wa wahmun. Di dalam riwayat ini memang urutannya ada juga yang menyebutkan haji dulu atau saum, tetapi ini waham. Wallahu a'lam. Li'anna Ibnu Umar lama sami'a al-musta'id yuqaddimu al-hajj 'ala shaumi zajarahu wa nahahu 'an dzalika. Karena Abdullah bin Umar ketika mendengar dari al-musta'id mendahulukan haji atas puasa, kemudian dia menegur dan melarangnya. Wa qaddama as-shaum 'ala al-haji, dan haji dulu, puasa dulu baru haji. Qala hakadha sami'tuhu min Rasulillah. Demikian saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayat ukhra, dan di dalam riwayat yang lain, anna rajulan, seseorang, qala li Abdullah bin Umar, bertanya kepada Abdullah bin Umar, ala nazu, mengapa enggak masuk jihad? Kenapa enggak perang? Di situ disebutkan. Faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal Islam bunya ala khamsin, sesungguhnya Islam itu didirikan atas 5, wa waqa'a fi ba'di at-turuq ala khamsatin minha, wallahu a'lam. Al-hadits rabi', hadis yang keempat. Nanti kalau ada pertanyaan langsung aja. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud. Nah ini Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Kalau tadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sekarang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, karena si Mas'udnya belum masuk Islam waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa shadiqul masduq. Haddatsana, bercerita kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki sifat as-shadiq, yaitu orang yang benar, jujur, al-masduq, yang dibenarkan. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Nah ini hadis yang menceritakan proses kejadian kita. Nah hadis ini hadis sangat saintifik. Sungguh pun Rasulullah SAW ummi, nggak belajar biologi, tetapi Rasulullah SAW bisa bersabda seperti ini, menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu nggak lepas dari bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak mengucap dari hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha. Ini Quran. Tidaklah Rasulullah SAW itu kecuali keluar wahyu yang diwahyukan, termasuk hadis Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nah, inna ahadakum, sesungguhnya salah satu di antara kalian, yujma'u, dikumpulkan, khalquhu, proses kejadiannya, fi batni ummihi, di perut ibunya, 40 yauman, 40 hari, nutfatan, berupa nutfah, berupa air mani. Prosesnya adalah 40 hari. Tsumma yakunu 'alaqatan, kemudian menjadi gumpalan darah. Jadi setelah mani encer, diproses, mungkin diaduk, jadilah adonan. Udah mulai merah darah, kemudian menggumpal. Misal dzalik, seperti tadi 40 hari waktu. Tsumma yakunu mudghatan, kemudian menjadi sekerat daging. Jadi dari air encer kemudian jadi darah menggumpal. Makanya kalau ada pasangan suami istri habis nikah, kemudian proses hubungan badan, setelah itu ada tanda positif, misalnya diperiksa, setelah itu kok keluar gumpalan, nah itu keguguran berarti, jatuh, sakit gitu. Itu sudah berproses menuju 40 hari yang kedua berarti. Kemudian yang berikutnya
Summa yakunu mudghatan, kemudian menjadi kerat daging, mithla dzalika 40 hari berikutnya. 40, 120. Summa yursalu ilaihil malak, kemudian yursalu dikirim ilaihi kepada ahadukum, kepada seseorang yang proses pembuahan tadi, al malaku, malaikat. Fayamfuhu, kemudian malaikat itu ditugaskan untuk meniup fihi, di dalam ahad ar-ruh. Jadi prosesnya nutfah atau mani, kemudian jadi segera jadi gumpalan darah, kemudian jadi daging, kemudian berbentuk. Setelah berbentuk ditiupkan roh. Jadi roh sama jasad itu memang awalnya terpisah. Begitu dimasukkan menjadi satu, dia hidup. Pada saat dia hidup, maka dia kedudukannya sudah seperti manusia. Membunuhnya seperti membunuh manusia. Walau demikian, sebelum nafkhir roh tetap nggak boleh adanya aborsi, karena itu adalah bakalan manusia. Jadi hormat, memiliki kehormatan, karena kita diwajibkan untuk memberikan penghormatan kepada kemanusiaan, maka pada saat meninggal nggak boleh diperlakukan suka-suka, karena hadis Nabi, kasru azmil mayyiti kakasrihi hayyan, memotong tulang mayit itu dosanya sama dengan memotongnya pada saat hidup. Jadi diperlakukannya ya harus diperlakukan dengan manusiawi, seperti diperlakukan orang hidup. Itu setelah infisalur ruh anil jasad, setelah terpisah ruh dengan jasad. Demikian juga sebelum ditiupkan roh, maka perlakuannya juga harus sama. Nah, ini pada saat perlakuan jiwa. Nah, pada saat kita hidup, kita nggak boleh juga memperlakukan kondisi fisik kita suka-suka. Makanya nggak boleh juga kita punya mata kita sendiri kemudian dijual, atau jantung, atau yang mungkin itu hati, ginjal, mau jual ginjal nggak boleh, haram hukumnya. Jangankan itu, yang bisa berreproduksi kayak darah, kita donor darah tapi transaksinya jual beli, haram hukumnya. Haram, karena apa yang kita miliki itu bukan hak milik kita gitu. Tapi ini amanah gitu. Jadi beda halnya, kita punya handphone, ini milik, statusnya milik, hakul milki. Tapi anggota tubuh kita bukan hakul milki, tapi hakku al-intifa namanya. Jadi ada dua hak di dalam Islam, ada hak milik, ada hak memanfaatkan. Nah, status kita ini hak memanfaatkan saja, bukan hak milik. Kayak kita ngontrak. Tapi kalau ngontrak itu sekalipun bukan milik kita, tapi kan sudah kita beli manfaatnya. Tapi ini kita nggak pernah beli dari Allah Subhanahu Wa Taala kan? Nggak pernah kita beli, ya. Dan kalau misalnya nyewa rahim itu gimana, Dan? Nah, ini langsung to the point. Ya, nyewa rahim boleh apa enggak? Itu sebelum bincang soal nyewa rahim, ada bayi tabung, ya. Proses pembuahan yang tidak organik, tapi dengan bantuan. Ada beberapa kondisi, nggak semuanya nggak boleh, nggak semuanya boleh. Kalau posisinya berasal dari nutfahnya laki ke rahim perempuan, diproses, kemudian karena mungkin rahimnya perempuan ini lemah, sehingga proses pengolahan adonan ini tadi per 40 hari ini nggak bisa diproses, kemudian ditempatkan di bayi tabung, ditabung. Kemudian setelah itu ditransplantasikan lagi masuk ke rahimnya si istri tadi, itu boleh. Jadi benihnya dari pasangan suami istri, kemudian ditempatkan di luar, kemudian nanti dibalikin, itu boleh, secara syar'i boleh. Tapi kalau benihnya dari orang lain nggak boleh. Benihnya dari orang lain, misalnya ini karena lelakinya ini kurang kuat spermanya, misalnya spermanya gabuk,
memang infertil, dia nggak subur, dicari sperma orang lain nggak boleh. Karena pada hakikatnya keturunan itu bukan tujuan. Nah gitu. Itu nggak menjadi syarat pernikahan harus punya keturunan. Karena anak itu lagi-lagi juga soal amanah. Bahwa kita boleh ikhtiar, salah satunya dengan bayi tabung boleh, tapi harus tetap dengan proporsinya. Nah terus yang sewa rahim begitu ditempatkan, dititipkan ke rahim orang lain nggak boleh posisinya. Kalau rahimnya itu ditempatkan di rahimnya perempuan lain, nah perempuan lain ini nggak boleh. Kalau pengertian tadi bayi tabung, di dalam prosesnya diambil misalnya yang umum terjadi itu biasanya karena sel sperma atau ovumnya lemah, maka diperkuat di luar, di dadar lah, itu kayak kita dadar benih gitu, ditempatkan di tempat khusus, begitu sudah tumbuh kuat dimasukkan lagi. Nah kalau itu boleh. Dan ada beberapa teman, ada menteri, ada mantan menteri, teman saya bahkan sampai kembar, rumahnya nggak jauh dari sini. Iya. Ada mau nanya tentang bayi tabung tadi Ustaz. Bayi tabung ya. Bagaimana Pak Ustaz? Boleh kenapa enggak? Oh iya, bayi tabung tadi saya cerita. Jadi kalau dia dari pasangan suami istri, kemudian dia punya spermanya, kemudian punya sel ovumnya, kemudian dipertemukan di luar karena persoalan yang nggak normal gitu, dipertemukan di luar, diproses, kemudian setelah itu ditempatkan di rahim istrinya lagi, itu boleh. Tapi kalau sumbernya tadi tetap dari suami istri, ditempatkannya di rahim orang lain nggak boleh, apalagi sumbernya adalah dari sperma orang lain, ya. Gitu. Allah. Sewa nggak boleh, nikah lagi boleh. Nah, iya betul. Iya betul. Itu pintar sekali, Pak Uki. Ya, sewa nggak boleh, tetapi akad nikah boleh. Tapi akad nikahnya harus terus menerus, nggak boleh akad nikah sementara. Akad nikah untuk menggugurkan kewajiban atau untuk menghalalkan, akad nikah sebentar untuk sewa saja. Nggak boleh. Ya, itu solusi bagus. Ya. Dari cariin. Jadi fayanfukhu fihi ar-ruh, kemudian malaikat tadi meniupkan fihi di dalam janin tadi rohnya, wa yu'maru, kemudian diperintahkan di arba'i kalimatin, dengan 4 ketetapan. Nah ini bikatfi rizkihi, yang pertama dengan menulis rizkinya. Jadi rizkinya ini sudah ditulis sejak pada saat barang ditiupin roh. Wah, nanti mikir semua nih, udah ditulis di sana, udah males ini. Enggak juga, ditulis nanti ada qada. Nah, babnya kayak kemarin ini. Ada qada Allah, tapi qada ada yang mubram, ada yang ghairu mubram. Ada ketetapan yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi semua kita nggak tahu apa tulisannya. Maka kewajiban kita adalah ikhtiar untuk memastikan bahwa kodok kita adalah kodok yang baik. Nah, gitu. Harus kita ikhtiar. Makanya tugas kita itu sebatas ikhtiar. Kalau ini kita pahami, kalau kita gagal nggak down, kalau kita berhasil nggak sombong, kira-kira begitu poinnya. Tetapi wajib menempuh jalannya. Begitu kita gagal, itu nggak putus asa. Tapi kalau kita gagal, kalau kita berhasil, nggak menepuk dada. Itu fungsinya ini. Karena semua itu sudah dicatat oleh malaikat pada saat kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Yang pertama bikat birizkihi wa ajalihi, dan matinya. Kan kalau udah ketemu ruh dan jasad, itu sudah pasti suatu saat akan terpisah ruh dan jasad itu. Makanya ini sudah ditulis ajalnya. Cuma kan kita nggak tahu. Yang kita tahu adalah
Setiap kita pasti mati, kita tahu semua. Cuma kita nggak tahu kapannya. Sebagaimana kita tahu bahwa semua kita yang hidup dijamin rezekinya. Tetapi bagaimana mekanisme penjaminannya, itu usaha kita. Karena di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala enggak akan mengubah nasib jamaah hari ini kecuali jamaah sendiri yang mengubah gitu. Jadi ini kalau saya dikehendaki rajin ke masjid ya rajin sendiri, enggak bisa. Harus dengan effort, harus dengan usaha. Demikian juga santriwan-santriwati kalau toh pengen pinter